kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan, katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ya, ini persepsi, tetapi kita berbicara fakta. Fakta di lokasi, ya, TKP tempat kejadian sabung ayam itu, ya seperti itu. Seperti itu. Jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari. Malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, masih tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silakan nanti yang berikutnya ini ada 3 pertanyaan mungkin bisa dari Pak Panglima. Silakan. Baik, terima kasih. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jangan dibilang nanti tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi, kita minta keterangan. Nah, untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti udah kemana-mana nih rekan-rekannya. Itu berproses ya. Kalau memang ada terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik dari Pomda maupun Denpom Lampung. Yang berikutnya ya, masalah senjata. Sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan, senjata pabrikan dan sebagainya. Juga tadi kami sampaikan longsong atau selongsong itu ada 3 jenis. Tapi kan kira-kira teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjata bagaimana itu yang perlu kita cari ya. Bersama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Nah, kita belum melakukan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Sampai sekarang belum ya. Tapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Sekian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan, kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama terkait dengan konferensi pers perkembangan penyelidikan penembakan 3 polisi di Weikanan, Lampung, di mana hasil konferensi pers yang disampaikan baik dalam Kapolda Lampung dan juga Majen TNI Ujang. Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan, pemeriksaan pun dilakukan mulai dari para saksi dan juga jenis senjata yang digunakan. Bahkan menurut Kapolda Lampung, senjata yang ditembakkan yaitu jenis rakitan dan masih terus dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejelasan jenis senjata tersebut. Dan untuk hasil otopsi masih ditunggu hasilnya, namun dari pemeriksaan sementara terdapat ada proyektil yang ditemukan di 2 bagian, yakni di bagian kepala dan juga terdapat di bagian dada sebelah kanan. Menurut Majen TNI Ujang, 2 oknum TNI yang menjadi tersangka saat ini masih aktif. Dan TNI serta Polda Lampung akan terus bersinergi, bekerja sama untuk terus mengungkap hasil dari penyelidikan yang terus dilakukan terkait dengan kasus penembakan 3 polisi di Weikanan, Lampung pada saat mengemban tugasnya. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Breaking News, pemirsa. Sebelumnya kita telah mendengarkan terkait dengan konferensi pers perkembangan penyelidikan penembakan 3 polisi di Weikanan, Lampung, di mana dalam konferensi pers dijelaskan terkait dengan proses penyidikan masih dilakukan dan pemeriksaan terus dilakukan dari jenis senjata yang digunakan, yang juga saksi-saksi saat ini, serta hasil otopsi yang juga masih ditunggu. Dan ada 2 oknum TNI yang saat ini masih menjadi tersangka masih aktif atau masih dinyatakan aktif. Dan pemirsa, sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menginvestigasi kasus penembakan terhadap 3 polisi di Weikanan, Lampung. Kapolri bahkan bekerja sama dengan Panglima TNI untuk mengungkap kasus ini dan mengingatkan TNI, Polri harus bisa menjaga soliditas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Ya pemirsa, demikian Breaking News NTV. Saya Eliza Hasan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.